Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Gustriantika dengan NIM 19043093. Kali ini saya akan membuat video storytelling uh, untuk memenuhi tugas seminar akuntansi sektor publik, yang mana artikel yang pertama berjudul Introduction of Accounting Practice in Small Family Business. Nah, pada artikel ini memiliki fenomena atau konteks yaitu kelembagaan-kelembagaan dan budaya Meksiko, dan karenanya studi empiris lebih lanjut harus dilakukan di negara lain untuk memverifikasi generalisasi mereka. Nah, kalau pertanyaan riset di artikel ini yaitu, apakah praktik akuntansi diperkenalkan dalam bisnis keluarga kecil? Selanjutnya, riset terdahulu dan kelemahannya. Penelitian sebelumnya tentang praktik akuntansi di bisnis kecil dengan menambahkan kompleksitas keterlibatan keluarga dalam bisnis. Salah satu cara di mana perusahaan keluarga berbeda dari perusahaan lain adalah sejumlah mana faktor non-ekonomi mempengaruhi keputusan dasar dengan pemilik perusahaan. Faktor non-ekonomi tersebut termasuk emosi, nilai, dan altruisme. Efek gabungan dari faktor-faktor tersebut adalah diberi label kekayaan sosio-emosional. Kami menggunakan teori kekayaan sosio-emosional untuk memahami caranya praktik akuntansi diperkenalkan dalam bisnis keluarga kecil. Hasil kami menunjukkan bahwa 3 jenis aktor diperbolehkan untuk mengusulkan praktik akuntansi di perusahaan keluarga kecil, karyawan keluarga, karyawan non-keluarga, dan pakar eksternal dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Pemilik menerima proposal dari aktor berpengaruh tinggi tanpa pertanyaan lebih lanjut. Evaluasi proposal dari aktor dengan pengaruh menengah dan abaikan proposal dari aktor yang berpengaruh rendah. Aktor berpengaruh tinggi adalah karyawan keluarga yang kompeten secara profesional. Bukti yang tidak meyakinkan bagi para ahli eksternal. Aktor dengan pengaruh menengah dan rendah dapat berupa keluarga. Kami tidak menemukan bukti karyawan non-keluarga yang memberikan pengaruh tingkat tinggi dan menemukan karyawan non-keluarga dan pakar eksternal. Kami juga menemukan bahwa kedekatan hubungan tidak mempengaruhi pengaruh sebuah keluarga karyawan mengerahkan. Kompetensi yang dirasakan pemilik dari karyawan keluarga tampaknya menentukan derajat pengaruh. Temuan ini memperluas teori sosio-emosional dengan mengusulkan bahwa persepsi kompetensi karyawan keluarga berfungsi sebagai moderator dalam proses pengambilan keputusan. Hal itu adalah ada interaksi antara kompetensi profesional di satu sisi dan ikatan keluarga di sisi lain. Tingkat pengaruh ditentukan oleh kompetensi profesional karyawan keluarga, bukan pada kedekatan ikatan keluarga. Hasil kami menunjukkan bahwa kecil bisnis keluarga menghitung biaya kesatuan, termasuk bahan langsung dan biaya tenaga kerja terperinci, dan tergantung pada konteks kelembagaan dan budaya Meksiko. Dan karenanya, studi empiris lebih lanjut karyawan mengerahkan. Kompetensi yang dirasakan pemilik dari karyawan keluarga tampaknya menentukan harus dilakukan di negara lain untuk memverifikasi generalisasi mereka. Kami juga menemukan bahwa kedekatan hubungan tidak mempengaruhi pengaruh sebuah keluarga, perkiraan kasar biaya overhead. Kompleksitas untuk memproduksi produk atau menyediakan layanan adalah ditambahkan ke biaya subjektif berdasarkan pengetahuan mendalam tentang proses produksi. Biaya kesatuan yang tepat dianggap tidak perlu karena bisnis keluarga kecil menyesuaikan harga pasar yang ditetapkan oleh pesaing pasar. Nah, kelemahan riset pada artikel ini adalah penilaian ini biasanya bergantung pada beberapa individu pemilik dan keluarga karyawan dengan pengaruh tinggi yang memiliki pandangan yang komprehensif dari proses produksi. Selanjutnya, kelebihan riset saat ini. Keuntungan atau kelebihan dari riset ini adalah
bahwa ini menyediakan metode yang efisien untuk memasukkan biaya produksi produk yang kompleks. Selanjutnya terdapat kontribusi dari artikel ini, yaitu yang pertama, memperluas kekayaan sosial emosional teori untuk memasukkan kompetensi yang dirasakan karyawan keluarga sebagai moderator potensial dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, mengkategorikan aktor yang dapat memperkenalkan akuntansi praktik dalam bisnis keluarga kecil. Nah, yang ketiga, lebih menyempurnakan peran aktor-aktor ini berdasarkan tingkat pengaruh mereka. Yang terakhir, mengusulkan model yang menggambarkan pengenalan praktik akuntansi dalam bisnis keluarga kecil. Pada artikel ini, tujuan risetnya yaitu untuk membantu perusahaan keluarga kecil dengan memperkenalkan akuntansi yang sehat praktik. Kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang dinamika jenis organisasi ini, dan juga untuk mendukung kesejahteraan perusahaan. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam riset ini adalah teori kekayaan sosio-emosional untuk memahami caranya praktik akuntansi diperkenalkan dalam bisnis keluarga kecil. Metode penelitian. Yang pertama, sampel. Sampel dalam riset ini menggunakan sampling teoritis untuk memilih organisasi yang cocok untuk menyelidiki penerapan praktik akuntansi biaya dalam bisnis keluarga kecil, yang merupakan unit analisis dalam penelitian ini. Selain jumlah karyawan dan setidaknya satu karyawan keluarga, kriteria pengambilan sampel kami meliputi jenis usaha, tahun berdiri, kepemimpinan, dan negara. Dalam hal jenis bisnis, kami memasukkan manufaktur dan layanan organisasi, karena mereka perlu menerapkan praktik akuntansi biaya untuk menentukan biaya barang yang dihasilkan atau jasa yang diberikan. Kami mengecualikan pengecer karena mereka tidak memerlukan sistem biaya yang kompleks. Kami memilih organisasi dari industri yang berbeda untuk memaksimalkan variabilitas potensial dalam praktik akuntansi dan memastikan bahwa penerapan praktik tersebut tidak bergantung pada industri tertentu. Nah, keandalan pada artikel ini, kami merancang protokol studi kasus termasuk instrumen untuk pengumpulan data dan data prosedur pengumpulan untuk meningkatkan keandalan studi kasus kami. Data yang dikumpulkan termasuk semi wawancara terstruktur, informasi dokumenter pribadi, dan informasi dari internet dan sumber publik lainnya. Nah, yang kedua, selanjutnya ada validitas konstruk. Kami menggunakan dua strategi untuk meningkatkan validitas konstruk penelitian kami. Yang pertama, mengumpulkan bukti dari beberapa sumber untuk memungkinkan triangulasi data. Dengan membandingkan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informasi yang diperoleh dari dokumen pribadi. Misalnya, membandingkan praktik akuntansi biaya yang dijelaskan dalam wawancara dengan dokumen pelaporan biaya kesatuan. Dan juga membandingkan tanggapan dari narasumber yang berbeda. Dengan membandingkan apakah karyawan menyetujui siapa yang dapat mengusulkan perubahan pada akuntansi saat ini. Data dianggap valid ketika informasi yang diberikan oleh orang yang diwawancarai setuju dengan informasi yang diberikan oleh sumber lain atau dokumen maupun wawancara. Sedangkan validitas internalnya menggunakan beberapa strategi untuk meningkatkan validitas internal studi kasus. Pertama, hubungan kausal yang mapan berdasarkan teori kekayaan sosial dengan menjelaskan pengaruh yang dapat dimiliki anggota keluarga terhadap penerapan akuntansi praktek. Secara khusus, teori kekayaan sosio-emosional memungkinkan kami untuk memprediksi bahwa karyawan dengan ikatan keluarga dengan pemilik akan memberikan pengaruh yang lebih besar atas praktik akuntansi daripada non-karyawan keluarga. Selanjutnya, validitas eksternal, yaitu menggunakan logika replikasi untuk meningkatkan validitas eksternal penelitian kami. Awalnya mengumpulkan data dari 3 organisasi Meksiko dan menambahkan 2 lagi satu kasus pada satu waktu sampai kami mencapai kejenuhan teoritis di mana tidak ada kategori atau pola tambahan yang muncul dari analisis.
Sampel teoritis yang dirancang untuk mencakup manufaktur dan layanan perusahaan dari industri yang berbeda juga mendorong validitas eksternal. Temuan dari temuan dari studi ini seperti perusahaan jasa yang memasang jaringan direplikasi di perusahaan manufaktur dalam industri yang berbeda. Nah, selanjutnya adanya temuan pada artikel ini, yaitu memperluas teori sosio-emosional dengan mengusulkan bahwa persepsi biaya kesatuan yang tepat dianggap tidak perlu, karena bisnis keluarga kecil menyesuaikan ditambahkan ke biaya subjektif berdasarkan pengetahuan mendalam tentang proses produksi. Kompetensi karyawan keluarga berfungsi sebagai moderator dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini adalah ada interaksi antara kompetensi profesional di satu sisi dan ikatan keluarga di sisi lain. Teori kekayaan sosio-emosional. Bagian 3 membahas metode dan prosedur yang digunakan dalam ulasan dengan apa yang diketahui tentang praktik akuntansi dalam usaha kecil dan deskripsi tentang tingkat pengaruh ditentukan oleh kompetensi profesional karyawan keluarga, bukan pada kedekatan ikatan keluarga. Nah, di sini adanya teori kekayaan sosial. Itu telah menyarankan bahwa bisnis keluarga sangat bergantung pada pemilik sebagai keputusan tunggal mereka. Implikasi pada artikel ini yaitu organisasi yang mempromosikan penerapan praktik akuntansi harus menyadari bahwa selain pemilik, beberapa karyawan keluarga dan pakar eksternal dapat mempengaruhi praktik bisnis. Akuntan sudah menyediakan layanan akuntansi untuk bisnis keluarga kecil, juga merupakan sumber yang baik untuk melamar praktik akuntansi. Selanjutnya, saran dan keterbatasan riset. Nah, saran untuk artikel ini yaitu praktik akuntansi yang disarankan oleh aktor dengan tingkat pengaruh yang tinggi atau karyawan keluarga dilaksanakan tanpa pertanyaan lebih lanjut dari pemilik. Praktik yang disarankan oleh aktor dengan tingkat pengaruh sedang, karyawan keluarga, karyawan non-keluarga, dan eksternal. Ahli dievaluasi oleh pemilik yang memutuskan apakah akan menerapkan praktik tersebut. Praktik disarankan oleh aktor dengan pengaruh rendah, yaitu karyawan keluarga, karyawan non-keluarga, dan eksternal ahli, diabaikan oleh pemiliknya. Sedangkan keterbatasan riset yang pertama, pemilik memilih data dokumenter yang akan diberikan dan siapa yang dapat diakses untuk wawancara berpotensi membiaskan temuan kami. Metodologi kami mencakup triangulasi data dan replikasi untuk mengurangi potensi bias. Yang kedua, tingkat pengaruh yang dapat diberikan oleh karyawan keluarga berubah seiring berjalan waktu. Karyawan keluarga dengan tingkat pengaruh yang rendah dapat meningkatkan tingkat pengaruh dari waktu ke waktu. Yang ketiga, penelitian mencakup sejumlah wawancara yang dapat meningkatkan risiko bias. Replikasi temuan dengan perusahaan dari industri yang berbeda dapat mengurangi keterbatasan ini. Akhirnya, semua perusahaan yang diteliti masih dikelola oleh pendiri. Nah, selanjutnya, kemukakan ide riset yang terinspirasi dari artikel ini, yaitu yang pertama ada topik atau judul. Topiknya yaitu pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sedangkan masalah yang terkait, pelaku UMKM terkadang tidak mengetahui secara detail jumlah uang yang dimiliki, modal, hutang, dan piutang, serta laba rugi. Sistem administrasi pencatatan laporan keuangan UMKM kebanyakan masih manual dan menggunakan teknologi aplikasi sederhana yang kurang efektif dan efisien. Pertanyaan risetnya, bagaimana mengembangkan sistem informasi akuntansi bagi UMKM? Nah, selanjutnya datanya apa dan pengumpulan datanya bagaimana? Penelitian ini menggunakan metodologi pengembangan sistem extreme programming. Extreme programming merupakan salah satu metodologi pengembangan agile software development yang berfokus pada pengkodean atau coding yang merupakan aktivitas utama dalam tahapan siklus pengembangan perangkat lunak.
Extreme programming adalah metode yang memiliki tingkat responsif yang baik terhadap perubahan. Kelebihan dari metode extreme programming juga memberikan tawaran tahapan dalam waktu pengerjaan yang singkat sesuai dengan fokus yang akan dicapai. Nah, sekian storytelling dari saya mengenai artikel Introduction of Accounting Practice in Small Family Business. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.